malam hari ini masih berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Ya, jadi kita masih berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan kata-kata au harfin mubhimin, atau ada orang lagi sholat mengucapkan satu huruf, tapi satu hurufnya yang bisa dipahami. Walaupun satu huruf orang paham, itu batal. Kalau yang kemarin dua huruf baik paham ataupun kagak paham, itu membatalkan. Kalau satu huruf itu dapat dipahami, batal. Tapi kalau tidak dapat dipahami, tidak batal. Contoh satu huruf nih yang bisa dipahami, kaki, seperti lafaz ti, tuh gitu bacanya. Ti itu fi'il amr, artinya ti jagalah, tuh. Atau ki peliharalah. Jadi di dalam bahasa Arab satu huruf tuh udah punya arti. Ti fi'il amr dari waqo yaki wikoyatan, ti ya, jagalah, peliharalah. Makanya di dalam Al-Quran kita pernah baca tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku asalnya ki ya, kia ku. Tuh, jadi ku itu fi'il amr yang domir antum. Kalau domir antanya ki ya, kemudian kia ku. Ya, jadi ku anfusakum. Artinya apa ku anfusakum? Jaga diri kamu. Jadi ki artinya jaga, jagalah. Wa'i dan nafaza'i, wafi dan fi, washi dan si, nanti artinya ada semuanya. Ya, jadi ki satu huruf, i satu huruf, fi satu huruf, si satu huruf, fi'il amr semuanya. Itu kalau ada orang sholat ngucapin begitu tuh batal. Lagi sholat ki, gitu, nggak boleh. Lagi sholat i, lagi sholat fi, ya itu batal. Walaupun cuma satu huruf, tapi itu ada artinya. Fahaza kulluhu mubhimun, maka sesungguhnya ini semuanya ya dapat dipahami. Karena lafaz ki fi'lu amrin minal wiqayati. Jadi ki itu adalah fi'il amr dari lafaz wiqayah. Dikasril wawi, dikasrokan wawunya. Wa fathiyah boleh juga dibaca fathah. Yuqalu ki nafsaka minal halaki. Ya, artinya jagalah diri kamu dari kehancuran. Ki nafsaka, peliharalah atau jagalah diri kamu dari kehancuran. Artinya sun. Sona ya sunu sun. Sun itu artinya jaga. Sama dengan ki, ya sunha, yaitu jagalah diri kamu dari kebinasaan. Wataba'an anhu, dan jauhkanlah dari kehancuran. Taba'an, ya itu fi'il amr, jauhkanlah diri kamu dari kehancuran. Wa'i dan lafaz'i minal wa'i yuqalu il haditha. Itu kan ain doang satu huruf, tapi fi'il amr tuh al hadisa, artinya ihfazhu, hafalkanlah hadis itu. Jadi il hadisa, hafalkanlah hadis itu. Ihfazhu fi'il amr, ihfazhu, hafalkanlah hadis, wa tadabbarhu, dan renungkanlah, pikirkanlah. Kita habis apalin, lalu kita renungin. Ya, itu namanya tadabbar. Tadabbarhu dari tadabbaro. Tadabbaro ya tadabbaru, tadabburan, tadabbar. Ya, kalau fi'il amrnya tadabburan. Ya, makanya artinya tadabbur itu ya, memperhatikan, merenungi. Jadi hafalkan tuh hadis dan renungi makna-maknanya tuh hadis. Wafi dan fi satu huruf juga tuh Bapak Saudara. Itu kalau ada orang sholat pakai
ngomong nyepi aja udah batal. Karena arti nyepi itu penuhilah. Ya, minal wafa yuqalu fil wa'da. Fil wa'da. Fi'il amr artinya penuhilah. Al wa'da jadi maf'ul, janji kamu. Jadi penuhilah janji kamu. Wasyi minal wasyi kal wa'di, seperti lafaz wa'ad yuqalu syi kitabal fiqhi, artinya syi tulislah. Syi kitabal fiqhi, tulis kitab fikih. Ai uktubhu, yaitu tulislah ya kitab fikih, suruh tulis ya. Itu namanya ya fi'il amr. Au yuqalu syi fi kalamika, ya, atau ada diucapkan syi fi kalamika ai akzib fihi, artinya berdustalah di dalam omongan kamu. Au yuqalu, atau dikatakan syi bihadzal amri, ya inda sultani, artinya berusahalah untuk urusan ini di hadapan sultan. Ai is'ah bihi, ya artinya berusahalah. Wa mislu zalika, dan seperti itu juga harfun mamdudun, huruf yang dipanjangkan. Nah, huruf kalau dipanjangkan juga nggak boleh, itu nanti jadi dua huruf. Ilam yufham, jika tidak dipahami tetap jadi batal kalau dipanjangkan. Sebab kalau satu huruf kita baca dipanjangin, otomatis jadi dua huruf. Contohnya begini, izil muddatu, karena yang bisa dipanjangkan tuh alifun, alif, awaun atau ya, au yaun atau iya. Seperti kalau orang ya itu melafazkan dhammah dipanjangin, berarti nanti akan lahir waw. Kalau fathah dipanjangin, berarti akan memunculkan apa? Alif. Kalau kasroh dipanjangkan, berarti akan memunculkan iya. Berarti itu bisa dua huruf apa saudara? Itu kalau ada orang mengucapkan satu huruf dipanjangkan, ya otomatis batal. Walaupun tidak dipahami. Ya, begitu. Kalau satu huruf doang, misalnya ba nggak ada artinya, ba, ya nggak batal. Tapi kalau ba, nah berarti ba ketemu dengan alif. Ya, bi nggak ada artinya. Sekarang kita pakai iya, jadi panjangin, bi, muncul huruf ya. Bu, ya huruf ba tuh bu nggak ada artinya. Tapi kalau dipanjangkan ada suara waw, bu, walaupun kagak ada artinya tetap batal karena udah memunculkan dua huruf. Jadi kan kemarin alasannya begitu. Satu huruf itu tidak batal. Ya, karena tidak ya mengandung arti. Tapi kalau satu huruf udah ada artinya membatalkan. Ada orang bicara dua huruf baik ada artinya maupun tidak ada artinya tetap batal. Makanya ba nggak ada artinya ba, tapi kalau kita panjangin ba itu walaupun nggak ada artinya batal karena udah memunculkan dua huruf, huruf ba satu sama alif satu. Itu yang dimaksud ya, izil muddatu alifun awwaun awyaun. Fal mamdudu fil haqiqati harfani, maka ini dipanjangkan di dalam hakikatnya dua huruf. Summa qayyadal musannifu zalika biqaulihi, kemudian musannif mengqayyidkan itu dengan ucapan amdan, secara sengaja. Jadi ada orang sholat mengeluarkan ucapan kata-kata dua huruf, ya baik mengandung arti maupun tidak, atau satu huruf yang mengandung arti sengaja tuh. Kemudian dia tahu bahwa itu hukumnya haram, nah berarti batal. Jadi ini amdan, secara sengaja. Ai hala kaunin natiki amidan, yaitu saat dia mengucapkan ya huruf tersebut sengaja. Walau kana mukrohan ma'al ilmi bitahrimi, sekalipun dia dipaksa padahal dia tahu itu haram, nggak boleh juga, membuat batal juga. Wa tadzakkaru, dan dia ingat kaunu fi shalah, bahwa dia lagi di dalam sholat, dia tahu di dalam sholat, ya nggak boleh itu mengucapkan kata-kata tersebut. Makanya orang kalau sholat yang tadinya dihalalkan jadi haram, yang tadinya dihalalkan jadi haram. Kalau udah sholat
ngobrol biasanya boleh. Kalau udah sholat haram. Makan kalau belum sholat ya itu boleh. Tapi kalau tidak sholat haram. Ya itu begitu. Makanya takbirnya mengawali daripada sholat disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut ihram? Karena setelah takbir diharamkan yang tadinya halal. Nah makanya nanti ada salam. Salam itu adalah salah satu bentuk tahallul. Gitu. Tahallul itu artinya apa? Yang tadinya haram jadi boleh. Itu namanya tahallul. Jadi seperti orang pergi haji, seperti orang pergi umroh, ada tahallul. Ya, nah dalam sholat ada nggak tahallulnya? Ada. Nah tandanya apa? Salam. Tuh kalau udah salam tuh berarti dia tahallul. Itu. Makanya ya ada takbiratul ihram, ada tahallul nanti. Kalau di dalam ibadah umroh ada tahallul, hanya satu, makanya disebut tahallul saja. Tapi kalau dalam haji ada dua, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Nanti kita bisa dalami dalam manasikul haji ya terkait tentang tahallul itu. Nah ternyata di dalam sholat juga ada tahallul. Nah kalau tidak salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu namanya tahallul ya. Yang tadinya ngobrol nggak boleh, ngomong kagak boleh, sekarang boleh nggak? Boleh. Ya. Yang tadinya ya, makan nggak boleh, sekarang boleh. Minum tadinya nggak boleh, sekarang boleh. Karena udah tahallul, yaitu ditandai dengan membaca salam. Makanya di sini kalau ada orang lagi sholat, dia bicara walaupun hanya dia satu huruf tapi ada artinya, itu haram, membatalkan. Kalau dua huruf walaupun gak ada artinya, haram, membatalkan. Nah ini yang dimaksud kalau dikerjakannya amdan, secara sengaja. Sekalipun dia dipaksa. Wa tadzakara kanu fi shalah, dan dia ingat tuh posisinya di dalam sholat. Amma ma'a adamil amdi, adapun kalau seandainya tidak sengaja, bi an sabaqa ilaihi lisanuhu, terlancar lidahnya, au ma'a adamil ilmi, atau memang dia tidak tahu bitahrimi, tentang haram. Ada orang kagak tahu sholat itu nggak boleh ngomong. Dia ngomong karena mungkin baru masuk Islam. Nah kalau yang begitu boleh. Ya, lagi sholat imam turu-turu mu'alaf dan ini ceritanya Allahu Akbar, pas lagi tasyahud cecek jatuh. Ya cecek jatuh gitu. Terus yang belakang bilang sholat gak boleh ngomong gitu. Terus yang sebelahnya lagi bagus saya kagak ngomong gitu. Itu batal tiga-tiganya ya. Tapi Ustaz saya gak tahu, baru masuk Islam. Nah kalau yang begitu boleh. Tapi kalau kita boleh nggak? Ya nggak boleh. Tuh. Jadi kalau yang memang nggak tahu, ya jauh dari ulama, dari para asatiz, itu juga masih boleh. Ya, kalau kita ya udah pada pinter semuanya, ya jadi kagak boleh tuh. Lagi sholat ngobrol. Terus alasannya gue kagak tahu, pikir sholat boleh ngobrol kali. Nah, nggak boleh. Kan kadang-kadang ada tuh begitu. Ya orang baru masuk Islam pantas aja. Ya ada cecek jatuh, dikaget. Aduh cecek, gitu. Dia lagi imam padahal. Ya, temennya ngasih tahu. Ya, sholat nggak boleh ngomong. Gitu. Temennya ngomong lagi yang satu. Bagus gue kagak ngomong. Batal nggak tuh semuanya? Batal. Ya. Jadi sekalipun dipaksa, ya. Nah itu. Jadi di sini dibilang auma adamil ilmi, atau ya dia tidak tahu tentang keharamannya. Pertama terlancar lidahnya. Ya mungkin terlancar lidahnya. Atau memang dia tidak tahu tentang keharamannya. Atau mungkin dia lupa, ya nisyan fisolah, bahwa dia kondisinya lagi sholat. Semua orang kalau lupa nggak ada hukumnya bapak saudara. Rufi al-qalam,
ya kolam itu diangkat, nggak ada hukum. Ya, ada orang ngomong begini, ente puasa nggak? Ente makan, orang lagi pada puasa. Ya Allah saya lupa. Nah kalau lupa ente makan nggak apa-apa tadi. Ya seperti itu. Ente udah sholat belum? Ya Allah saya belum sholat maghrib. Kenapa emang? Saya lupa. Ya kalau lupa kagak dosa. Cuma pada saat ingat wajib dikerjakan. Itu begitu. Jadi dalam agama itu agama ngajarinnya gampang, Mbak. Yang namanya agama itu ajarannya mudah sekali. Yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Oh, begitu agama ngajarinnya. Ya Ustaz, saya tadi ya lagi puasa. Saya makan sepiring. Emang apa? Saya lupa. Terus udah makan sepiring, udah minum teh manis baru ingat. Ya, bagaimana? Batal enggak? Kagak batal. Ya, enggak batal. Kata Nabi itu rizkun minallah, rezeki dari Allah. Enak berarti. Ya. Cuma enggak boleh pora-pora lupa. Kalau pora lupa enggak boleh. Kalau ini memang dilupa dimakan. Udah makan minum, tahag lagi. Alhamdulillah. Ada yang negor. Kamu kan lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Saya lupa banget. Batal nggak tuh puasanya? Enggak. Itu namanya anisya. Lupa. Ya, walaupun udah kenyang. Itu namanya rizkun minallah. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu agama begitu ngajarinnya. Ya, kalau ada orang lupa. Nah itu tidak dosa. Jadi kalau ada orang ngomong tuh dalam sholat, dia memang lupa bahwasanya di dalam posisi sholat. Fa'in kana ma'atabihi kalaman qalilan, kalau seandainya ada orang mendatangkan kalamnya qalil, sedikit urpan menurut kebiasaan, wa dubito bisiti kalimatin, dan dibatasi yang namanya ngomong sedikit itu 6 kalimat. Urfiyatan menurut uruf kebiasaan, fa'aqalla atau kurang, lam yadurra maka tidak jadi apa-apa. Dulu ada hadis Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Ya Bapak Saudara. Jadi Nabi waktu itu sholat zuhur 2 rakaat. Lalu Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nanya, ya Rasulullah, sholat kamu qasar atau kamu lupa? Terus kata Nabi, kullu zalika lam yakun. Semuanya enggak terjadi. Lupa enggak, qasar enggak. Nah, berarti Nabi habis ngomong begitu, langsung aja ditambahin lagi. Allahu Akbar. Tambahin 2 rakaat lagi. Itu begitu. Ada tuh pernah satu kejadian begitu. Ya, jadi kusiratis sholatu am nusita. Apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, semuanya tidak terjadi. Dikosor kagak, lupa juga kagak. Itu artinya apa? Syariat buat kita. Sebab Nabi nggak pernah lupa. Itu. Nah itu terjadi memang sengaja syariat Allah ya ajarkan. Sehingga nanti bagaimana kalau kita sholat? Ya kebetulan sholat zuhur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2 rakaat udah salam aja. Ada yang negor. Bapak, sholatnya baru 2 rakaat. Udah aja bangun lagi. Allahu Akbar, lanjutin. Tinggal nambahin 2 rakaat. Tuh, boleh. Bahkan Nabi sempat bicara. Tapi bicaranya masih di bawah 6 kalimat. Itu kalau model seperti itu katanya lam yadurra, tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu Bapak Saudara, kita kalau misalnya sholat, kebetulan sholat isya ya 4 rakaat. Terus 3 rakaat kita udah tasawuf, udah salam aja. Nah kemudian baru kita ingat, saya baru 3 rakaat. Udah aja lanjut. Ya lanjut aja selama belum lama. Menurut uruf kebiasaan kita belum lama. Ya baru sadar kita bahwa saya baru sholat 3 rakaat. Masih kurang 1, lanjut bangun lagi. Tapi kalau sudah terlalu lama itu mesti di awal lagi. Ya, istiqnab mulai dari awal. Usolli fardhu isya'i 4 rakaatin.
mustaqbilal kiblati. Nah, ta'alillahi ta'ala, diulang kembali sholat isyanya. Karena sholat isya 4 rakaat, dikerjakan 3 rakaat ya kagak sah. Nah, seperti itu. Nah, ini pernah terjadi begitu. Makanya definisikan menurut huruf sedikit itu di bawah 6 kalimat. Kalau seandainya masih di bawah 6 kalimat, lam yadurra, maka tidak membatalkan. In kana fi syurati adamil ilmi bitahrimi, jika kalau memang itu dalam bentuk dia tidak tahu keharamannya. Kemudian qarimu ahdin fil Islam, ya masanya memang dekat Islamnya, jadi dia baru masuk Islam, dia baru mu'alaf. Kalau mu'alaf kan artinya info-info terkait tentang sholat belum banyak ditahu, sehingga dia dimaklumi ada uzur namanya. Ai qaribu ilmin bihi, dekat ya tentang ilmunya tuh masih tipis. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia jauh dari ulama tuh, atau hidupnya itu jauh dari ulama, terisolir, daerahnya jauh dari ulama, ngaji susah, di mana-mana nggak ada pengajian, sehingga dia nggak paham terkait masalah sholat. Fayakunu jahilan ma'zuran, maka orang tersebut jahilnya diuzuri. Ya, jadi artinya jahilnya itu dapat dimaafkan. Bi khilafi man lam yakun kadzalika, berbeda kalau seandainya orang posisinya tidak seperti itu. Seperti tinggal di kampung baru, kemudian dia bilang saya kagak tahu. Nah, itu enggak boleh. Ditafsirihi, karena kelalaian dia. Bitarkit ta'allumi, meninggalkan belajar. Tuh, makanya kita wajib belajar. Ngaji itu wajib hukumnya. Ya, jadi kalau seandainya kagak ngaji itu nanti dosa. Kalau dia sholat kemudian banyak kesalahan karena dia nggak ngaji, itu sholatnya nggak diterima. Ya, sebab itu nggak ada uzur bagi dia, karena dia malas untuk hadir di majelis ilmu. Makanya hadir di majelis ilmu itu pahalanya paling besar. Nih bapak saudara kita nih hadir dari habis maghrib sampai isya, kan kagak lama, tapi pahalanya itu lebih besar kebanding daripada orang yang sholatnya 1000 rakaat. Maka nggak perlu kita sholat 1000 rakaat, udah aja hadir di majelis ilmu. Ya, hadir di majelis ilmu aja udah cukup. Karena kata Nabi lebih baik ya hadir di majelis ilmu kebanding daripada sholat 1000 rakaat. Capek pak, coba dah sholat 1000 rakaat, mampu nggak? Kagak mampu. Udah hadir di majelis ilmu aja. Kita hadir majelis ilmu sama dengan kita sholat 1000 rakaat. Tuh begitu, masya Allah, enak banget sebenarnya orang Islam. Ya, apalagi ngajinya ada rotinya, enak nggak? Oh, enak, ya, begitu. Ya. Nah, besok ada nasi kembuli lagi, ya. Nah, begitu. Udah dapat pahalanya gede, ya. Masya Allah, itulah ya Islam ajarannya begitu. Ya, tapi kalau dia kagak ngaji, taksir namanya, kelalen dia. Ya, jadi itu dosa. Kalau sholat, ya kadang-kadang dia tidak memenuhi persyaratan yang nggak tahu. Kemudian ditanya, kamu sholat nggak boleh begitu, itu nggak sah. Ya mohon maaf saya kagak tahu. Nah itu nggak terima, nggak dimaafin, nggak ada uzur. Kenapa? Tinggalnya di kampung baru. Di kampung baru mana aja ada pengajian, guru banyak banget di sini ya, banyak banget. Tinggal milih mau sama siapa ngaji. Ya malam apa, di tempatnya banyak di mana-mana. Tuh begitu. Jadi kita ninggalin pengajian nggak boleh. Ya ini nih ya karena alasannya litafsirihi bitarkit ta'allumi, supaya kuno ghairu ma'zurin, artinya enggak dapat diterima alasannya. Itu namanya ghairu ma'zur begitu. Jadi alasannya tidak diterima. Wa in kana kasiran, dan kalau seandainya banyak urpan kebiasaan, wadubito dan batasi bi aksara min sitti kalimatin, lebih dari 6 kalimat urfiyah
secara umum menurut kebiasaan. Dorro maka sholatnya batal. Li'annahu yaqta'u nazmas sholati, karena dia itu bisa memutuskan ya susunan sholat. Wali anna sabqal lisani wan nisyani fil kasiri nadirun, dan karena terlancarnya lidah dan lupa dalam posisi yang banyak itu nadirun, jarang. Biasanya orang kalau lupa cuma sedikit ngomongnya. Kalau udah sampai di atas 6 kalimat berarti nadir, jarang. Makanya nggak diterima alasan. Wal muradu bil ulama'i huna, yang dimaksud dengan ulama di sini al alimuna bihadzal hukmil majhul, orang yang tahu dengan hukum yang tidak diketahui. Jadi yang dimaksud ulama di sini begitu. Ya, artinya orang-orang yang alim yang tahu tentang hukum-hukum yang kadang-kadang banyak orang kagak tahu, dia tahu, itu namanya dia udah masuk alim. Nah, seperti itu. Wal muradu bil ba'idi, yang dimaksud dengan jauh ayyakuna bihaitsu law sa'ali ta'allumi, ya seandainya dia berusaha ya menuju untuk menuntut ilmu, la syaqqa alaihi dzalika masyaqqatan sadidatan, akan dia menemui kesulitan yang cukup berat. Ya, itu namanya jauh. Ya, kalau dia mau nuntut ilmu juga masyaqqatnya berat banget. Kahaupin, ada rasa takut, au ada mizadin, atau enggak ada ongkosnya. Ya, jadi enggak ada ongkos. Walaupun Nabi bilang ya apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu ya walaupun di negeri Chinese. Tuh begitu. Asin itu artinya Chinese, negeri Cina. Tuh. Kalau ilmu kan di mana aja boleh. Ya, silakan cari ilmu di mana aja. Nah, seperti itu. Jadi Arab saat itu Mekah Madinah jauh banget sama Cina. Itu perumpamaan Cina udah ada saat itu. Kalau mungkin Indonesia udah ada, dibilang sama Nabi, utlubul ilma walau bi Indonesia. Nah, begitu. Cuma Indonesia dulu belum maju kali. Itu masih zamannya zaman ya apa? Ya, primitif mungkin. Ya, belum maju. Nah, seperti itu. Nah, nanti mulain zaman-zaman sahabat baru tuh ya Islam udah mulai berkembang. Makanya ada yang bilang Islam masuk ke Indonesia melalui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ya bukan dari pedagang Gujarat, bukan. Ya ada yang punya pendapat begitu. Karena ada yang bilang ya melalui pedagang Gujarat, India, ya. Nah itu. Tapi ada juga penemuan bahwa Sayyidina Ali yang datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam. Itu seperti itu. Ya, jadi ini kalau dia mau mencari ilmu, ngaji sungguh jauh sehingga menemukan masyaqqat. Ya, sehingga ada nimbul perasaan ya takut, atau mungkin tidak ada ongkos, atau ada mizadin, nggak ada ongkosnya. Ya Allah, nggak ada ongkos, bagaimana? Nah itu baru ya bisa dikategorikan ada uzur. Atau wadia iman talzamu nafaqatuhum, atau menyia-nyiakan orang yang diwajibkan nafkahnya. Dia udah punya keluarga, sekarang nuntut ilmu aja dah, keluarganya ditinggalin, kagak boleh. Gitu. Kecuali nggak punya keluarga. Kalau dia nggak punya keluarga, udah gede, udah tua, udah apa, mau mondok lagi nggak apa-apa. Itu. Atau memang keluarganya izinin, udah nggak apa-apa, ya abang silahkan mondok dah. Ya, nih istrinya rela, udah nggak apa-apa, saya ditinggalin, nuntut ilmu setahun 2 tahun, boleh. Tapi kalau dia keluar menuntut ilmu sehingga dia tidak ya memberikan nafkah wajib buat keluarganya, itu nggak boleh. Ya, makanya kita kalau udah punya kewajiban memberikan nafkah, cukup belajarnya di tempat-tempat yang nggak terlalu jauh, yang tidak memakan waktu, apalagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru pulang. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa memberikan nafkah, ya kemudian istrinya kagak redo, keluarga kagak redo, kagak boleh. Itu namanya menyia-nyiakan orang yang wajib ditanggung nafkahnya, seperti itu. Sama juga kita mau dakwah, ya huruj istilahnya, ya 1 bulan ninggalin anak istri,
Ya, saya sama istri sama anak sesuai nama Tuhan aja udah sama Allah. Ya bagaimana kita ntar makannya. Pokoknya tawakal aja sama Allah. Saya mau khuruj, nggak boleh. Kecuali dia tinggalin, saya mau khuruj 1 bulan. Nih, istrinya udah dikasih uang 1 bulan nih untuk napakoh buat kamu, buat anak-anak semuanya udah siap. Saya sekarang mau khuruj, ya mau 1 bulan berangkat entah kemana. Nah itu boleh. Tapi kalau dia khuruj kemudian meninggalkan kewajiban-kewajibannya, yaitu memberikan nafkah, nggak boleh, Bapak Saudara, nggak boleh. Kadang-kadang ada orang, udah Ustaz saya mah, ya selain aja tawakal sama Allah. Bukan begitu tawakal nantinya ya. Tawakal nggak seperti itu. Jadi kalau ada orang yang memang wajib dikasih nafkahnya, kemudian ditinggalkan, nah itu tidak dibolehkan. Walau duna masafatil qasri, sekalipun kurang jarak qasar. Kalau jarak qasar paling ya itu sekitar 90 atau 85 km. Itu 85 sampai 90. Ini walaupun kurang dari 85 atau 90 km tetap nggak boleh. Ya, karena dia bisa ya, menyia-nyiakan orang yang wajib dikasih nafkahnya. Wa illa, kalau seandainya tidak, lazimahus safaru ilaihim, maka diwajib melaksanakan musafir. Ya, untuk apa? Li ta'allumil masailiz zahirah, untuk belajar masalah-masalah yang zahir, yang gampang-gampang. Kalau yang susah-susah tingkatannya enggak kewajiban. Makanya ilmu tuh yang wajib ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah kalau ilmu-ilmu yang lainnya ya itu udah kagak kewajiban. Siapa yang mau silahkan. Tapi yang wajib itu ilmu tauhid supaya kita kenal dengan Tuhan. Jangan sampai kita syirik, kita menyekutukan Allah. Yang kedua ilmu fikih. Ya, dengan ilmu fikih nanti ibadah kita bisa benar, sholat kita dan lain-lainnya benar. Itu ilmu fikih wajib. Sama ilmu tasawuf. Artinya supaya hati kita ini harus benar. Jangan sampai hati ini nanti riya, ujub, takabur. Riya itu artinya kagak ikhlas ibadahnya. Nah itu perlu kita pelajari. Itu namanya ilmu-ilmu yang zohirah. Masalah yang zohirah. Ya, bukan yang khofiyah, yang susah-susah. Kalau model-model kita diajarin ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu sorof. Jangan dah, itu. Kecuali yang muda-muda, yang tahapnya masih belajar, silakan. Kalau kita yang udah tua-tua, Ustaz ya, saya boro-boro belajar ilmu nahwu sorof, udah kagak ngerti, udah bingung. Nah, begitu. Jadi yang penting apa? Ilmu-ilmu yang zohirah saja, yang bisa kita pakai sehari-hari ya untuk ibadah. Itu yang paling penting. Tapi pendalaman hanya beberapa orang saja. Ya, orang-orang tertentu untuk mendalami ilmu tersebut silahkan. Wa ya'zuru fi ijabati nabiy bil qauli, dan uzur di dalam menjawab nabi kita dengan ucapan fala tabtulus sholatu biha, maka kagak batal sholatnya biha dengan menjawab. Kita lagi sholat dipanggil sama nabi, maka kita jawab, itu tidak membatalkan. Kalau nabi itu yang manggil Nabi Muhammad, kita lagi sholat, Allahu Akbar, lagi baca apanya, kemudian panggil Abdul Qadir, dipanggil sama Nabi, gitu. Jawab, ya, labbaik ya Rasulullah. Kagak batal tuh, kagak batal. Itu begitu mulianya Rasulullah. Yang manggil Pak Haji Ibnu, yang jauh Pak RW, batal. Ya, kata Pak RW, ada apa Pak Haji? Ya, batal. Tapi Nabi istimewa itu ya, Nabi istimewa. Kalau yang manggil Nabi, kita lagi sholat, menjawab panggilan Nabi, fala tabtulus sholatu biha. Itu dengan perkataan, ya, tidak membatalkan. Namanya bil qauli. Wa misluhu al fi'lu, dengan perbuatan juga. Kita lagi sholat nih, dipanggil Nabi, ya Abdul Qadir, hayya, ta'al. Jalan dia, dipanggil. Itu nggak batal, walaupun melakukan tindakan perbuatan lebih dari 3. Ya, itu karena Nabi.
Ya, bil qauli enggak batal, bil fi'li enggak batal. Istimewa. Fala tabtulu tu bi ijabatihi bil fi'li dengan perbuatan. Wah ini stadbarul kiblat sekalipun tuh membelakangi kiblat. Misalnya contoh kita lagi sholat di sini, Nabi manggilnya di belakang, disuruh ke sana. Ya, misalnya yang lagi sholat siapa? Ya, Pak Rusnan misalnya. Pak Rusnan panggil Nabi, ya. Ini ke belakang, kan membelakangi kiblat, kagak batal. Dia berjalan ke sana, tidak batal. Itu namanya bil fi'li. Wah ini stadbarul kiblat. Wa izantaha gharun Nabi, tapi kalau udah selesai tujuan Nabi, ya atammas sholat, dia melanjutkan sholat. Tuh, ada apa ya Rasulullah? Ya, udah selesai, lanjutin sholatnya lagi. Ya, enggak, dari awal enggak. Melanjutkan aja. Tadi udah 2 rakaat. Misalnya sholat maghrib dengan 1 rakaat, lanjutin 1 rakaat lagi. Tuh, itu namanya keistimewaan Rasulullah begitu. Tapi Nabi belum pernah manggil. Ada orang lagi sholat dipanggil Nabi, enggak. Tapi seandainya ada hukum begitu, enggak membatalkan. Terus bima wasala ilaihi walai salahu ayyauda ila makanihil awal. Namun dia tidak boleh kembali ke tempat yang awal. Tadi contohnya Pak Rusnan dipanggil sama Nabi misalnya sampai sana. Ya, udah sampai sana, selesai dah. Udah selesai apa yang diminta Nabi. Nah, lanjutkannya di sana Pak Rusnan sholatnya. Sekarang Pak Rusnan mau balik lagi kemari, kagak boleh, batal. Kecuali Nabi yang bilang, ya, udah antum balik lagi ke tempat yang semula tadi. Nah itu perintah juga, dikerjakan, tidak batal. Tapi kalau Nabi nggak perintahkan lagi, udah sholatnya di sana aja, melanjutkan itu. Nah ini yang dimaksud, ya silahkan dia melanjutkan sholatnya dan dia tidak perlu kembali ke tempat yang pertama. Haitsu lazima ala zalika af'alun mutawaliyah. Karena itu bisa membuat nanti perbuatannya berturut-turut lebih dari 3 kali yang membatalkan. Malam ya'murun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil audi fihi selama itu bukan dari perintah Nabi. Nah, kalau orang tua bagaimana? Kalau kita sholat nih, sholat wajib, ya dipanggil sama orang tua, itu jangan kita penuhi panggilannya, lanjutin aja. Ya, lanjutkan. Ya, misalnya kita lagi sholat Allahu Akbar Muhammad. Ya, Muhammad. Kita lagi sholat. Sholatnya sholat fardu, lanjutin. Tapi kalau lagi sholat sunnah bagaimana dipanggil sama orang tua? Boleh kita batalin. Batal ya. Ada apa ibu? Batal tapi sholatnya. Bukan berarti sholatnya nggak batal. Boleh membatalkan sholatnya untuk memenuhi panggilan orang tua kita. Tapi kalau nggak begitu dosa. Kita kan memutuskan sholat tanpa ada alasan dosa ya. Dosa. Lagi sholat Allahu Akbar. Baru 1 rakaat tiba-tiba kita batalin aja. Nggak boleh. Ya dosa Bapak Saudara. Tapi kalau kita dipanggil sama orang tua bagaimana? Kalau sholat wajib nggak boleh diputuskan. Lanjutin aja. Nanti selesai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bilang ada apa ibu? Ada apa ayah? Nah gitu. Tapi kalau kita lagi sholat sunnah, ya kita lagi sholat qobliyah atau ba'diyah dipanggil sama ibu kita, ya itu boleh kita nyaut. Ada apa? Ya berarti sholatnya batal. Tapi nggak dosa. Ya karena memenuhi panggilan orang tua. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Ya haram kita batalinnya walaupun itu dipanggil sama orang tua. Nah nanti selesai salam baru cepat penuhi panggilannya. Itu seperti itu. Nah nanti baru kita lanjutkan dengan wayan bagi antakuna dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Saudara, ya sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, saya mengingatkan kembali, mengundang kepada segenap jamaah ya Masjid Jami Nur Sholihah bahwa Pondok Pesantren Athoriah Al Muflihun akan mengadakan acara peringatan Maulid Akbar nanti pada tanggal 30 Oktober hari Sabtu. Jadi ya, saya ya mengundang kepada segenap Bapak Saudara mudah-mudahan bisa hadir dalam acara tersebut. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keluasan waktu
Sehingga saya tunggu nanti di Pondok Pesantren Athori Al-Muflihun Anyer. Ya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.